Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Dina. Hari ini kita akan kembali belajar di pelajaran matematika peminatan, yaitu mengenai distribusi peluang binomial. Nah, sebelum kita masuk membahas mengenai distribusi peluang binomial, kita harus terlebih dahulu paham mengenai konsep variabel acak. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kalian catat pada pertemuan sebelumnya, jadi Ibu hanya akan menjelaskan sedikit mengenai variabel acak. Nah, variabel acak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada variabel acak diskrit, lalu yang kedua itu ada variabel acak kontinu. Nah, yang namanya variabel acak diskrit itu adalah sesuatu yang belum kita ketahui nilainya, tapi kita bisa menentukan jumlahnya, artinya dia berhingga atau dia bisa dihitung atau dia terbatas jumlahnya. Nah, dan biasanya itu variabelnya nilainya berupa bilangan bulat, bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dia berupa bilangan bulat. Nah, sedangkan yang dinamakan dengan variabel acak kontinu itu biasanya nilai dari variabel acaknya itu berupa bukan bilangan bulat, tapi bisa juga bilangan bulat. Dia bisa 1, nilainya bisa setengah, bisa 1/3 dan seterusnya. Nah, itu bedanya antara diskrit dan juga kontinu. Intinya kalau diskrit itu dia terbatas atau bisa kita hitung, kalau kontinu itu tidak terbatas atau tidak bisa kita hitung. Nah, biasanya variabel acak itu disimbolkan dengan huruf besar. Misalkan variabel acaknya adalah X atau Y besar atau Z besar. Nah, sedangkan nilai dari variabel acak itu baru dilambangkan dengan huruf kecil. Misalkan X kecil, Y kecil atau Z kecil. Nah, untuk lebih memahami mengenai variabel acak, mungkin silahkan tonton penjelasan Ibu berikut ini. Nah, untuk lebih memahami mengenai variabel acak diskrit, nah silahkan pahami konsepnya seperti ini. Nih Ibu misalkan aja ada uang logam. Nah, uang logam itu kan dia punya ruang sampel, yaitu ada angka dan juga gambar. Artinya dari logam itu ada sisi angka dan juga sisi gambar. Nah, lalu logam tadi Ibu lempar sebanyak 3 kali. Nah, dari pelemparan 3 kali uang logam tadi itu kan akan menghasilkan ruang sampel. Nah, menentukan ruang sampelnya seperti ini, pernah nih kalian pelajari dulu pada saat di MTS atau SMP ya. Nih seperti ini. Ini untuk pelemparan yang pertama kan ada angka dan juga ada gambar. Agak Ibu perbesar aja. Nah, ini pelemparan yang pertama, karena 3 kali melempar berarti tulis kayak gini. Ini untuk pelemparan pertama, berarti ada angka, gambar. Oke, di sini juga ada angka, gambar. Nah, ini untuk pelemparan yang kedua, karena 3 kali jadi Ibu tambah lagi 1 cabangnya. Ada angka, gambar. Terus yang ini juga ada angka, gambar. Yang ini ada angka, gambar. Ya, ini ada angka dan juga gambar. Nah, sebenarnya ada pakai cara pohon, ada pakai cara tabel. Terserah kalian mau yang mana, tapi ini mau cara yang pohon aja. Nah, jadi kan di sini bisa kita simpulkan nih ruang sampelnya dari 3 kali pelemparan uang logam. Angka, angka, angka. Nih Bu tulis angka, angka, angka. Alurnya nih angka, angka, angka. Lalu angka, angka, gambar. Angka, angka, gambar. Terus ini sudah. Ya, ini lagi angka, gambar, angka, angka, gambar, angka, terus angka, gambar, gambar. Yang ini kan. Nah, terus sudah habis. Berarti yang ini lagi gambar, angka, angka, gambar, angka, angka. Terus apa lagi? Gambar, angka, gambar, gambar, angka, gambar. Terus apa lagi? Gambar, gambar, angka, gambar, gambar, angka, terus gambar, gambar, gambar. Nah, berarti ini ruang sampelnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ada 8 ruang sampel. Atau biasanya kita bisa menuliskannya dengan huruf besar, biasanya S, sampel. Isinya adalah, ya kita tulis aja yang ini tadi, angka, 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 gambar,
terus angka gambar angka. Nah, untuk variabel acaknya itu nanti ada dituliskan di soal. Cuman di sini untuk variabel acaknya yang kita inginkan adalah misalkan kan variabel acak tadi disimbolkan dengan huruf besar, jadi X-nya adalah misalkan yang diinginkan adalah banyaknya sisi gambar. Oke, banyak sisi gambar. Nah, nanti tergantung soal, bisa aja banyak sisi angka, ya terserah soal lah intinya. Nah, jadi di sini kan ada variabel acaknya itu banyaknya sisi gambar. Artinya dari 3 kali pelemparan yang dilakukan itu ada berapa banyak sisi gambar yang muncul. Nah, ada berapa aja kemungkinannya yang muncul dari 3 kali pelemparan tadi. Artinya kan dari 3 kali melempar ini, nah bisa aja yang muncul gambar tuh kadang muncul sama sekali. Tuh kemungkinan. Bisa juga dari 3 kali pelemparan ini tadi sebuting aja yang muncul gambar, bisa juga 2 buting gambar yang muncul 2 kali, bisa juga ketiga kalinya. Nah, intinya berarti dari 3 kali pelemparan tadi X-nya itu bisa aja dia bernilai 0. Jika apa? Jika ketiga kali dalam pelemparan itu tidak ada yang muncul si gambar, artinya angka semua. Jika angka artinya kan dari 3 kali pelemparan nih angka semua yang muncul, maka nilai dari variabel acaknya tadi adalah 0 karena kan ada muncul si gambar. Nah, itu yang pertama, kemungkinan yang pertama kan bisa 0. Terus bisa juga variabel acaknya tadi 1, ya kada? Nah, 1 itu jika apa? Berarti kan dari 3 kali pelemparan tadi yang muncul gambar tuh cuman sekali. Nah, siapa? Oh, ternyata yang ini. Bisa juga nih ternyata angka-angka gambar. Oke, tuliskan angka gambar. Ada lagi yang 1 kali aja gambarnya muncul. Ada AGA. Terus ini enggak ya karena 2 kali. Oh, ini ada lagi GAA. Ada lagi yang muncul? Enggak ada. Oh, berarti yang muncul gambar itu ada 3. Nah, berarti kan ini. Lalu nilai variabel acaknya itu bisa juga 2. Artinya dari 3 kali pelemparan 2 kali gambarnya muncul. Nah, berarti yang mana? Oh, yang ini. Jika apa? Jika AGG, terus apa lagi? GAG, terus GGA, terus GGA. Nah, dari 3 kali pelemparan tadi apalagi yang mungkin? 3 kan artinya ketiga kalinya ini gambar yang muncul, berarti nilai variabel acaknya itu 3. Jika apa? Nah, jika ketiga kali pelemparan itu gambar semua yang muncul. Nah, ini contoh yang sudah kalian catat di pertemuan sebelumnya. Nih Ibu jelaskan lagi biar makin paham. Nah, jadi Ibu bacakan dulu. Ada 2 kotak, masing-masing berisi 4 kartu merah dan 3 kartu berwarna putih. Nah, ada kartu merah, ada kartu putih. Kartu merah itu bernomor, jadi nomor 1, 2, 3, 4. Sedangkan kartu putih dia bernomor 5, 6, 7. Nah, dari setiap kotak diambil 1 kartu secara bersamaan. Jadi diambil nih, set, seperti itu. Nah, jadi tentukan distribusi peluang jumlah kedua nomor kartu yang terambil. Nah, ini kita bahas yang nomor A dulu ya. Nah, jadi intinya karena kita mau mencari peluangnya, kalian harus mencari ruang sampelnya dulu. Nah, di sini kan ada kartu merah, ada kartu putih. Jadi untuk lebih mudah mencari ruang sampelnya seperti ini. Langkah pertama itu kita tentukan ruang sampelnya. Misalkan di sini Ibu mau yang putih deh. Yang putih tadi kan nomornya adalah 5, 6, dan 7. Terus ada kartu berwarna merah, dia nomornya 1, 2, 3, 4. Jadi Ibu buat tabel. Nah, seperti ini.
Oke, sudah ya, kita mau menentukan ruang sampelnya dulu nih. Nah, ini ruang sampelnya, kita masuk ke pertanyaannya. Tentukan distribusi peluang jumlah kedua nomor kartu yang terambil. Jadi di sini variabel acaknya, karena di soal tuh kan variabel acak itu adalah yang diinginkan. Apa yang diinginkan di sini? Jumlah kedua nomor kartu. Nah, dijumlahkan berarti artinya ada kartu putih 5, terus ada kartu merah 1, berarti kita jumlahkan kan, ya adalah jumlahnya 6. Terus ada kartu putih nomornya 6 ditambahkan dengan kartu bernomor 1, jumlahnya berapa? 7. Nah, dan seterusnya. Ini kan berarti 7 ditambah 1, 8. Terus di sini 5 ditambah. Nah, setelah kita sudah menemukan ruang sampelnya di sini ada berapa nih? 3 dikali 4 berarti ada 12. Nah, dari 12 titik sampel yang ini tadi, kita mau menentukan nilai variabel acaknya terlebih dahulu. Nah, jadikan nilai variabel acaknya itu kan artinya yang ini kan jumlah kedua nomor. Jadi jumlah kedua nomor yang mungkin muncul dari dua kartu tadi ada berapa aja? Berarti ada 6 kan? 7, 8, 9, 10 dan 11. Berarti 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Nah, ini aja kan yang muncul. Nah, udah ketemu nih nilai variabel acaknya. Nah, sekarang karena di soal itu di sini pertanyaannya apa? Tentukan distribusi peluang. Berarti kita menentukan peluangnya juga dari si nilai variabel acak yang sudah kita cari ini. Nah, agar lebih bagusnya Ibu sajikan aja dalam tabel seperti berikut ini. Nah, yang seperti ini. Nah, dari nilai variabel acak diskrit tadi kita mau menentukan peluangnya. Nah, di sini tadi kan ini kan nilai variabelnya. Jika nilai variabelnya 6, maka di sini adalah ini harusnya N1 bukan X1. Nih, Ibu akan kembali, Ibu tipek dulu. Nah, jadi kan untuk yang jumlahnya 6 ada berapa di sini? Oh, ada 1 doang titik sampelnya. Berarti di sini 1. Nah, peluang fx itu sama dengan peluang. Kalau biasanya kan pada pembelajaran sebelumnya kita menyebut peluang itu P aja, bisa PA, PB atau apa. Nah, tapi di distribusi peluang binomial itu nanti simbolnya adalah fx seperti fungsi. Rumusnya sama, yaitu N titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Nah, ini harus diingat nih ya. Matematika wajib kalian juga belajar ini soalnya. Nah, jadi karena kita mau cari yang nilainya 6 ada berapa nih? 1 per ruang sampel. Ruang sampelnya di sini ada berapa jumlahnya? Nah, ini ada berapa jumlahnya? Ada 12. Oh, berarti 1 per 12 peluangnya. Lalu untuk nilai variabel acaknya 7 ada berapa? Nih, Bu kasih tanda 1, 2 ya. Oh, berarti di sini N-nya ada 2. Berarti kita cari peluangnya adalah 2 per ruang sampel. 2 per 12. Ini bisa kita sederhanakan kan? Jadi 1 per 6. Boleh seperti ini. Lalu untuk yang 8 ada berapa? Nih, kita hitung nih. 1, 2, 3. Oke, berarti ada 3 ya jumlahnya. Berarti peluangnya adalah di sini 3 per ruang sampelnya ada 12. Kalau disederhanakan jadi berapa? 1 per 4. Oke, lanjut. Yang 9 ada berapa? Ada 1, 2, 3. 3 juga ya. Berarti 3 per 12 dikecilkan juga jadi 1 per 4. Lalu untuk 10 itu ada 1, 2 ya. Ibu cepet aja. Jadinya 2 per 12 dikecilkan jadi 1 per 6. Lalu untuk yang 11 ada berapa? Cuma ada 1 kan? 1. Berarti 1 per 12.
Nah, ini baru tabelnya. Nah, dari tabel yang sudah kita tentukan tadi, kita sudah cari peluangnya. Lalu distribusi peluangnya itu bisa dibuat dalam bentuk tabel seperti berikut, dia menyamping. Jadi di sini variabel acaknya, artinya kan kita isi nih dari 6. Nah, berapa peluangnya kalau 6? 1/12. 1/12. Terus kalau misalkan 7, itu peluangnya tadi berapa? 1/6. Terus lagi kalau 8, itu peluangnya berapa? 1/4. Terus ada kalau 9, itu peluangnya adalah 1/4. Terus 10 berapa? 1/6. 1/6 dan yang terakhir adalah 11 itu peluangnya adalah 1/12. Nih, rapikan ya. Nanti kalian gambar tabelnya pakai penggaris aja, jangan kayak ibu. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan distribusi peluang jumlah kedua nomor kartu. Intinya distribusi itu tabel yang berisi peluang dari suatu kemungkinan percobaan. Oke, nah untuk yang bagian 1B kita mau mencari distribusi peluang kumulatifnya. Nah, jadi untuk peluang kumulatif itu disimbolkan dengan, misalkan ibu mau mencari, karena ini kan nilai variabel acaknya dari 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita mau mencari kumulatif dari 6, dari yang terkecil, nilai variabel acak terkecil. Berarti 6. Biasanya kumulatif itu bedanya dia huruf besar. Kalau peluang variabel acak F-nya huruf kecil. Nah, terus dia bisa juga dituliskan dengan peluang terus X besar kurang dari sama dengan yang ininya berapa nilai variabel acaknya? 6. Nah, oke, berarti langsung aja kalau peluang kumulatif 6 yang ini berarti langsung aja nilainya adalah 1/12 karena dia masih satu-satunya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita mau mencari kumulatif 7? Nah, kumulatif 7 bisa juga dituliskan dengan pi peluang X kurang dari sama dengan 7. Artinya kan kalau kurang dari 7 tuh ada 6, ada 7, ya kan? Oh, berarti ini dia adalah peluang si 6 karena kan ditambah dengan peluang 7. Kumulatif nih 6 dan 7. Nah, berarti baru kita jumlahkan. F6 nya siapa? Peluang 6. Peluang 6 adalah 1/12 ditambah dengan peluang 7. Peluang 7 adalah 1/6. Berarti tambah 1/6. Baru kita jumlahkan. Nah, ini karena beda ibu samakan penyebutnya jadi 12. 12 bagi 12 1, 1 kali 1 1. 12 bagi 6 2, 2 kali 1 2. Jadi tambah 2 ya. Berarti di sini adalah 3/12 atau kita sederhanakan bagi 3 1/4. Dapat kumulatif 7 adalah 1/4. Lalu bagaimana dengan kumulatif 8? Sama juga penulisannya, peluang X kurang dari sama dengan 8. Nah, berarti karena 8, berarti kita jumlahkan nih dari peluang paling kecil 6, 7, 8. Berarti F6 ditambah F7 ditambah dengan F8. Samping aja ibu ya. F6 siapa? Si ini kan 6 nih, 1/12. Ditambahkan dengan F7. F7 siapa? 1/6. Tambahkan lagi dengan F8. F8 siapa? 1/4. Kita hitung, kita samakan lagi penyebutnya. 12 64 berarti ada 12. 12 bagi 12 1 kali 1 1. Ditambah dengan 12 bagi 6 2 kali 1 2. 12 bagi 4 3 kali 1 3. Berarti sini 3 ya. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 adalah 6/12. Kalau kita sederhanakan jadi 1/2. Nah, ketemu nih untuk peluang 8. Bagaimana kalau kita mau
mencari kumulatif 9. Nah, kumulatif 9 sama tadi kita menulisnya P X kurang dari sama dengan 9. Nah, sebenarnya kalian boleh mencarinya sama seperti yang ada di sini. Nih, Ibu tampilkan dulu yang sudah kalian catat. Nah, seperti yang ini contohnya. Ini ada kesalahan cetak ya di buku. Harusnya yang F7 di sini ini bukan F kecil, tapi harus F besar. Ini harusnya seperti ini, F7. Nah, begitu juga dengan yang ini F8. Kenapa? Karena F7 yang di sini ini adalah si kumulatif yang di atas. Nah, ini harus F besar lah yang kalian catat. Nah, jadi boleh sebenarnya untuk mencari kumulatif 9 kalian menghitung F6 tambah F7 tambah F8 tambah F9. Nah, tapi kita kan di sini sudah menemukan kumulatif 8-nya. Berarti kalau misalkan seandainya kumulatif 8 ditambah peluang 9 ini, pasti hasilnya adalah kumulatif 9. Nah, ya kada? Berarti kalau misalkan kumulatif 9 adalah kumulatif 8. Kalau ditambahkan dengan peluang 9, hasilnya pasti kumulatif 9, ya kan? Nah, boleh juga seperti itu, terserah. Jadi bebas kalian mau yang ditambah ini, mau langsung silahkan. Jadi kumulatif 8 berapa nilainya? 1/2 ditambah dengan peluang 9. Peluang 9 adalah 1/4. Udah, kita hitung nih penyebutnya 4 bagi 2 ditambah 4 bagi 4 1, berarti 3/4. Nah, selanjutnya kumulatif 10 karena kan dia sampai 11. Nah, ini Ibu lanjutkan di sini. Berarti kumulatif 11 sama peluang X kurang dari sama dengan berapa? 10. Gimana caranya? Boleh terserah kalian. Ibu maunya yang kumulatif 9. Berarti Ibu tambahkan dengan peluang 10. Nah, kumulatif 9 tadi berapa? Yang sudah kita hitung 3/4 ya. Berarti 3/4 ditambahkan dengan peluang 10. Peluang 10 berapa? 1/6. Nah, terus kita hitung deh, samakan penyebutnya 4 dan 6 berarti 12 ya. 12 bagi 4 3, 3 kali 3 9. Ditambah 12 bagi 6 2 kali 1 2. Berarti 9 tambah 9 tambah 2 11/12. Nah, ini kumulatif 10. Sekarang yang terakhir kita cari kumulatif 11. Nah, kumulatif 11 berarti sama P X kurang dari sama dengan 11. Berarti apa? Kumulatif 10 ditambah dengan peluang 11. Kumulatif 10-nya siapa? 11/12 ditambah peluang 11 berapa? 1/12. Ini udah sama nih penyebutnya, jadi nggak perlu lagi Ibu samakan ya, langsung aja dijumlahkan 2. 11 tambah 1 adalah 12. 12 bagi 12 adalah 1. Nah, biasanya peluang kumulatif itu di akhirnya atau peluang yang terakhir di sini pasti 1. Karena kan peluang itu kalau dijumlahkan atau kemungkinannya pasti 1, ya kan? Nah, itu tadi mengenai kumulatif. Sekarang karena dia menginginkan fungsi, nah jadi ini fungsi distribusi peluang kumulatifnya itu bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi caranya kalian tulis aja di sini F besar Fx untuk peluang kumulatif. Nah, lalu di sini kalian memulainya dari 0 karena kan peluang itu bisa aja nanti nilainya adalah 0. Lalu kalian tulis aja ke bawah ini nilai kumulatifnya tadi dari yang sudah kita temukan, mulai dari nih F6, peluang kumulatif 6 berarti kan dari 1/12. Tulis aja ke bawah 1/12, lalu 1/4, lalu 1/2 dan seterusnya sampai 1 nih, sampai yang terakhir. Nah, lalu untuk datanya di sini, nah tadi kan yang ini kan 0, artinya peluangnya 0 itu artinya dia nilainya itu kurang dari 6. Sedangkan yang di soal sebelumnya tadi itu kan jumlahnya
yang paling sedikit itu 6. Jadi makanya 0 itu bila misalkan jumlahnya itu kurang dari 6. Misalkan jumlah yang kartunya tadi itu 5, 4 kan nggak ada, makanya di sini 0. Nah, terus yang 1/12 ini kan untuk kumulatif 6. Kalian tulis aja di sini 6. Yang ini kan untuk kumulatif 7. Tulis aja 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, lalu untuk yang di sini artinya adalah yang ini kan peluang kumulatif. Peluang kumulatif untuk 6 itu tadi kan adalah 1/12, tapi dia tidak mencapai 7, artinya dia 6 tapi sebelum 7. Nah, makanya ini nilainya tadi 1/12. Nah, sama juga kayak ini kan peluang kumulatif 7 tapi dia sebelum 8, makanya kalian menulisnya di sini X-nya harus kurang dari 8, tidak ada sama dengannya. Nah, begitu juga seterusnya sampai dengan yang kumulatif 10 juga ditulisnya seperti ini. Nah, terus yang ini kan untuk yang 1 itu X-nya lebih dari 11, peluangnya adalah 1. Nah, tulisnya seperti ini. Nah, itu tadi pembelajaran atau penjelasan Ibu mengenai distribusi peluang binomial, tapi kita masih membahas mengenai variabel acak diskritnya. Semoga bisa dipahami. Nah, itu tadi video penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa dipahami. Seandainya masih ada yang bingung, silahkan tanyakan Ibu saja di WhatsApp, baik di grup maupun chat Ibu secara pribadi. Untuk tugasnya, seperti biasa kalian cek classroom kalian masing-masing. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.